Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali bersama Pak Husnil Kirom, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12 PH1 dan PH2 di semester genap tahun ajaran 2020-2021. Anak-anak sekalian, senang berjumpa kembali walaupun melalui video ini. Kita akan lanjutkan pembelajaran. Sebelum kita lanjutkan, kita selalu ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita semuanya di bawah lindungan dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kini dan nanti di akhirat. Anak-anakku sekalian, izinkan Bapak menyampaikan materi melalui slide, di mana materi ini akan Pak sampaikan untuk pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Baik, anak-anak, sebelum kita lanjutkan ke materi, Pak ingin menyampaikan bahwa sengaja Pak menggunakan masker adalah untuk menunjukkan ke anak-anak dimanapun kita berada, kita harus patuh dan disiplin terhadap protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker dengan benar. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak dan upayakan menghindari kerumunan, serta tidak melakukan aktivitas di luar jika tidak penting. Baik anak-anak, pembelajaran akan kita mulai. Di semester genap ini, kita akan mempelajari dua materi, di mana dua materi tersebut adanya di bab 3 dan bab 4. Pada pertemuan ini, Pak akan membahas bab 3, pengaruh kemajuan ipteks terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pak sampaikan secara umum dulu, ada 3 subbahasan yang akan kita pelajari pada semester ini. Yang pertama, pengaruh positif kemajuan ipteks terhadap NKRI. Kemudian yang kedua, pengaruh negatif kemajuan ipteks terhadap NKRI. Dan yang ketiga, sikap positif terhadap pengaruh kemajuan ipteks dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baik anak-anak, sebelum Pak sampaikan materi, anak-anak perlu tahu bahwa tujuan pembelajaran dalam bab 3 ini bisa nanti anak-anak baca, dan ini sudah Pak share di grup kita ya. Tetapi anak-anak yang paling penting yang ingin Pak sampaikan bahwa anak-anak nanti dapat menguasai KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. Di mana KI 3 yang ingin Pak sampaikan bahwa anak-anak dapat mengidentifikasi pengaruh kemajuan ipteks terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan benar. Selain itu, KI 1, KI 2, dan KI 4 nanti akan anak-anak baca lagi. Anak-anakku yang kami sayangi, yang pertama kita akan mempelajari tentang pengaruh positif kemajuan ipteks terhadap NKRI. Iya, untuk pengaruh positif kemajuan ipteks terhadap NKRI, sebelum kita masuk ke apa saja pengaruhnya, tentu jika dikaitkan dengan pengaruh positif berarti ada dampak yang baik, adanya kemajuan ipteks seperti yang sedang kita laksanakan melalui daring ini terhadap NKRI. Nah, yang pertama pengaruh positif kemajuan ipteksnya apa? Aspek politik atau pengaruh terhadap aspek politik. Di mana terhadap aspek politik, pengaruh dari kemajuan ipteks ini adalah dapat menegakkan nilai-nilai demokrasi seperti yang kita lakukan ini kan. Kemudian memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah, di mana dengan adanya kemajuan ipteks maka ada peningkatan hubungan yang tadinya terbatas oleh jarak, waktu, dan topografi atau demografi, tetapi dengan ipteks kita bisa tembus dimanapun berada, terutama untuk pemerintah daerah ya. Kemudian dalam aspek ekonomi, makin terbukanya pasar internasional bagi produk lokal atau hasil produksi dalam negeri. Bayangkan kalau anak-anak suka menonton bola, maka produk-produk yang dimainkan di luar negeri, misalnya bola, kemudian jersey, lalu yang lainnya begitu ya, itu bagian dari
produk lokal atau produk Indonesia yang juga digunakan di luar negeri. Yang banyak dicontohkan adalah bola, produk lokal tapi digunakan di luar negeri. Kemudian mendorong para pengusaha meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Nah, ini adalah pengaruh positif dalam aspek ekonomi. Yang ketiga adalah pengaruh positif dalam aspek sosial budaya, di mana aspek sosial budaya yang pertama, masyarakat dan pemerintah Indonesia dapat mencontoh etos kerja yang baik atau yang tinggi yang dimiliki negara lain. Misalnya untuk negara se-Asia, Asia Timur, Jepang yang memiliki disiplin kerja tinggi, itu bisa kita contoh dalam praktik kerja atau kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mendorong terciptanya lingkungan belajar global. Jadi kita tidak terbatas lagi pada ruang dan waktu, tetapi pandemi juga mengajarkan kita untuk bisa memanfaatkan IT, ya. Ini bagian dari IPTEX, ya. Kemudian pengaruh positif yang ketiga ada pada aspek hukum, di mana pada aspek hukum yang pertama, pengawasan terhadap hukum lebih mudah dilakukan. Bayangkan beberapa contoh diantaranya penggunaan media sosial yang baik itu bisa meningkatkan citra dari Indonesia, tetapi jika penggunaan tidak baik juga akan menurunkan citra Indonesia. Begitupun secara pribadi. Kemudian memudahkan masyarakat untuk mengetahui peraturan-peraturan yang ada. Apa saja yang menjadi regulasi pemerintah dalam waktu cepat begitu ketika di-upload atau diunggah dan diketahui oleh masyarakat, maka begitu cepat akan menyebar dan akan diketahui peraturan-peraturan tersebut. Kemudian pengaruh positif yang kelima begitu, yang terakhir adalah pada aspek pertahanan dan keamanan. Pada aspek ini, pertama, IPTEK dapat membantu manusia menyelesaikan berbagai pekerjaan, baik yang ringan maupun yang efisien, ya, atau lebih ringan dan lebih efisien. Kemudian yang kedua, memotivasi manusia untuk berpikir dan berkreasi menciptakan teknologi baru. Yang benar. Jadi bukan hanya pada aspek sosial budaya saja, tetapi juga menyentuh pada aspek pertahanan dan keamanan. Baik anak-anak, materi berikutnya ini sudah masuk dalam materi pada pertemuan kedua. Pak sampaikan secara umum bahwa pengaruh negatif kemajuan IPTEX terhadap NKRI juga masih ada pada 5 aspek yang kita maksud di positif tadi. Yang pertama pada aspek politik, pengaruh negatifnya adalah timbulnya fanatisme rasial, etnik, dan agama dalam forum dan organisasi. Fanatisme rasial misalnya membangga-banggakan rasnya atau membanggakan kesukuan, bisa juga kedaerahan. Untuk etnik ya etnis, misalnya kalau berbeda karena Indonesia juga berbeda, kalau kita lebih ke Malayan ya, Malayan Melanesia. Kemudian agama dan dalam forum dan organisasi kita ada 5 agama yang diakui plus 1 ya, kepercayaan menjadi agama jadi 6 ya. Kita tidak boleh menonjolkan walaupun kita punya keyakinan masing-masing. Kemudian yang kedua, adanya konspirasi internasional, yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik, ya. Kemudian pengaruh negatif pada aspek kedua, aspek ekonomi. Yang pertama, perdagangan bebas mengakibatkan makin terdesaknya produk lokal atau tradisional. Memang iya, sangat dirasakan, apalagi sekarang kan yang marak itu COD ya, bayar di tempat istilahnya. Barang-barang dari manapun begitu cepat bisa kita pesan dan bisa kita dapat ya, dan akan bersaing dengan produk lokal. Bahayanya ketika produk lokal atau tradisional tidak bisa bersaing, maka akan kalah dengan produk luar gitu ya. Kemudian yang kedua, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Nah, ini juga harus diperhatikan pengaruh negatifnya. Kemudian aspek sosial budaya, munculnya gaya hidup konsumtif dan senang mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Jadi ada istilah kalau pakai barang apapun begitu, yang penting ada produk logo atau merek atau trademark begitu ya, dari luar negeri bangga, sedangkan produk luar negeri malu begitu. Itu adalah perbuatan yang salah ya, atau hal yang salah. Nah, harusnya kita lebih bangga pada produk-produk
sendiri atau produk dalam negeri. Kemudian semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiaan sosial. Ya, ini juga bagian dari ancaman yang saya maksud di sini dari adanya kemajuan iptek. Tapi kita harus tetap mempertahankan gotong royong sebagai ciri khas kita, kemudian solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial yang merupakan nilai-nilai dari Pancasila. Kemudian yang keempat, pada aspek hukum, nah maraknya kejadian atau kejahatan ya, kejadian dan kejahatan cybercrime, ya karena dari teknologi, misalnya melalui pertemanan di Facebook begitu ya, yang begitu intens dan membuka kerahasiaan pribadi, akhirnya orang bisa mengetahui posisi kita, keberadaan kita, dan lain-lain yang berkaitan dengan kita. Akhirnya orang mudah untuk membongkar atau mengambil sesuatu yang negatif dari kita. Kemudian memudahkan masyarakat dalam melakukan tindakan kriminalitas ya. Belajar dari video YouTube misalnya dan lain sebagainya itu adalah hal yang tidak baik. Tapi belajar dari video YouTube kalau untuk yang positif, kreativitas, itu akan lebih positif atau lebih baik. Kemudian yang terakhir, aspek pertahanan dan keamanan. Yang pertama, munculnya perang informasi yang mengancam kedaulatan NKRI. Kemudian yang kedua, keberadaan senjata pemusnah massal yang kita khawatirkan dapat mengancam kedaulatan NKRI. Ya, memang sekarang kita lagi berperang tetapi tidak nyata, namanya perang dunia maya ya. Kita harus pandai-pandai memilih dan memilah, di mana filternya adalah nilai-nilai Pancasila. Demikian anak-anak yang dapat Pak sampaikan. Berikutnya di sini ada contoh dampak negatif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nanti bisa Pak share ya di grup kita. Kemudian sikap positif terhadap pengaruh kemajuan iptek dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ini gambarannya secara umumnya ya. Gambaran secara umum ini akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Untuk itu anak-anak, demikian saja untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk berikutnya dari daftar hadir kita akan isi melalui grup yang akan Pak share linknya. Dan berikutnya anak-anak, setelah mengisi daftar hadir akan ada penugasan dari Pak ya. Dan perhatikan penugasannya. Penugasannya adalah buatlah masing-masing 2 contoh dari pengaruh positif dan pengaruh negatif kemajuan iptek yang anak-anak rasakan sendiri atau yang anak-anak alami sendiri. Buat tugas tersebut di buku latihan, kemudian nanti hasilnya akan dikumpul ketika kita sudah dapat atau dijadwalkan untuk tatap muka gitu ya. Jadi sekarang disimpan dulu hasilnya dan akan kita koreksi atau Bapak akan koreksi ketika anak-anak mengumpul dengan jadwal yang sudah ditentukan. Demikian dari Bapak, tetap semangat. Dapat kita simpulkan bahwa ada 5 pengaruh positif dan negatif pada masing-masing aspek yang sudah dijelaskan tadi, masing-masing aspek politik, kemudian pada aspek ekonomi, sosial budaya, lalu pada aspek hukum, dan yang terakhir pertahanan dan keamanan. Tetap semangat, yakinlah setiap ada musibah, setiap ada wabah, di baliknya adalah adanya hikmah bagi kita. Tetap keep spirit ya bagi anak-anak semuanya. Pantang menyerah, resilience anak-anak harus ditunjukkan, gigih dan tangguh. Demikian Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi daftar hadir dan mengerjakan tugas. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih.